Hai, saat ini aku sedang berada di salah satu jembatan termegah di Indonesia. Jembatan ini letaknya di kota Palembang. Dan iya, Jembatan Ampera. Jembatan Ampera dibangun pada tahun 1962 di masa demokrasi terpimpin. Jembatan ini merupakan salah satu pembangunan pada proyek mercusuar. Pada masa demokrasi terpimpin, bukan hanya jembatan ini yang dibangun pada proyek mercusuar. Terus, ada pembangunan apa lagi? Sejarah Indonesia, proyek mercusuar. Proyek mercusuar adalah proyek pada masa Presiden Soekarno yang ditandai dengan pembangunan monumen, gedung besar, dan penyelenggaraan kegiatan internasional. Politik ini dilakukan di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 hingga 1965. Secara istilah, proyek mercusuar adalah proyek pembuatan bangunan yang memiliki tujuan lain selain dari fungsi utama bangunan tersebut. Tujuan dari dilakukannya proyek mercusuar ini adalah untuk menunjukkan kemajuan Indonesia di mata dunia. Namun, pembangunan ini nyatanya hanya mengejar gengsi saja dan tidak efektif sebagai kebijakan diplomasi. Malah, proyek ini menghabiskan banyak anggaran negara. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melaksanakan pembangunan yang masif dengan tujuan membentuk karakter dan mengangkat mental bangsa Indonesia. Dengan adanya pembangunan yang besar tersebut, beliau ingin menyadarkan bangsa ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bisa menyelenggarakan acara yang sangat besar pada saat itu, yaitu Asian Games yang keempat dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1962. Mengucap Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Politik mercusuar juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang akan menerangi negara-negara yang sedang berkembang. Dengan politik mercusuar, hal ini dapat menjadi jembatan untuk mengemukakan gagasan penggalangan kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka. Pada utamanya adalah negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok dan juga negara-negara yang masih berkembang atau biasa disebut NEVO. Melalui politik mercusuar, keinginan dari Presiden Soekarno akan suatu simbolik dapat terrealisasi ketika Presiden amat sangat berambisi untuk memimpin negara-negara NEVO. Dengan politik mercusuar, impian sang Presiden untuk membuat proyek-proyek spektakuler dapat terwujud. Pembangunan ini tidak lain berguna untuk menunjukkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain dan semakin membuat posisi Indonesia di dunia internasional dapat diperhitungkan. Presiden Soekarno memanfaatkan momentum Asian Games untuk menunjukkan kebesaran Indonesia kepada dunia. Pembangunan dimulai dari pelebaran Jalan Sudirman dan Tamrin, pembangunan Jembatan Semanggi, pendirian Hotel Indonesia dan Tugu Selamat Datang, serta yang paling monumental, yaitu pembangunan Gelanggang Olahraga Bung Karno. Inilah cara yang dilakukan Presiden Soekarno untuk menunjukkan kualitas Indonesia kepada dunia. Kesuksesan dari Asian Games mendorong Presiden Soekarno untuk membuat proyek-proyek lainnya, seperti Tosor Basarina, Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, Monumen Patung Dirgantara, Gedung DPR MPR RI, dan Jembatan Bung Karno yang sekarang namanya menjadi Jembatan Ampera. Di sisi negatifnya, pembangunan besar-besaran proyek mercusuar ini membuat beban anggaran yang sangat besar. Proyek ini membuat kondisi ekonomi menjadi semakin berat karena tidak mengatasi kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyat yang memerlukan infrastruktur dan sarana perekonomian seperti jalan dan pasar. Akibatnya, terjadi krisis ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Kebutuhan sehari-hari seperti minyak tanah sulit didapatkan. Inflasi juga meningkat tajam yang menyebabkan harga-harga menjadi melambung. Kondisi krisis ini memudarkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno. Pada saat video ini dibuat, semua bangunan yang tadi disebutkan masih berdiri. Sekarang kita semua bisa menikmati hasil dari pembangunan proyek mercusuar. Bangunan yang begitu megah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Saya Umar Maulana, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.